Assalamualaikum teman-teman, ini lanjut yang kemarin ya. Ini saya melanjutkan masaknya. Ini bikin gulai ayam ya teman-teman. Ini tinggal masukkan bumbunya saja teman-teman. Jadi bumbunya itu ditumis dulu biar matang dan baru dimasukkan ke kuah gulainya ya teman-teman. Nah inilah penampakannya teman-teman ya. Jadi biar tidak cepat basi ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang enak teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, ini si gulai ayamnya tinggal saya bumbuin ya. Ini kasih garam kira-kira 2 sendok makan ya, dan tambahkan gula putih 1 sendok teh ya teman-teman. Jadi ini takarannya untuk 1 sendok teh. Aduk kembali dan tambahkan santan ya. Ini santan kurang lebih 400 ml ya teman-teman. Ini santan yang sudah jadi. Ya teman-teman, ini nampaknya sudah jadi ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ikannya digoreng ya, yang tadi dipotong-potong. Jadi ini untuk ikan belado, ikannya digoreng dulu teman-teman. Lanjut teman-teman, siapkan lagi pan dan untuk teh bumbunya ya. Saya kasih serai juga dulu dan keluar wanginya ya teman-teman. Dan ini bumbu beladonya saya udah jadi ya, udah saya blender jadi untuk bumbu balado biasa, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting. Langsung saja ditumis teman-teman biar sampai matang. Baiklah teman-teman, ini udah mulai setengah matang, dan tambahkan ini irisan cabai merah ya atau cabai paprika. Ini untuk garnish teman-teman, biar terlihat warnanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut kasih bumbu teman-teman. Ini ada garam 1 sendok teh atau 1 sendok teh setengah ya, dan kasih gula putih 1 sendok teh ya teman-teman. Lalu tambahkan juga ini lada ya, lada asin sini, dan ada asinnya jadi tidak usah terlalu banyak teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini bumbunya udah mulai matang teman-teman. Baiklah teman-teman, ini si ikannya lagi digoreng ya, dan sebagian udah pada matang. Saya angkat dulu dan lanjutkan menggoreng ikan ya. Ini sampai habis ya teman-teman. Dan ini di sebelah bumbunya udah mulai matang, dan ini sayur asam juga ya, udah mulai harum. Lanjut teman-teman ke menu berikutnya, yaitu bala-bala atau bakwan ya. Dan ini saya perlu tambahkan tepung terigu ya, dan situ udah ada cabai rawit dan macam-macam. Ini terigunya kurang lebih 1 kg ya, saya tambahkan nih teman-teman. Oke, saya aduk dulu ya teman-teman biar merata dulu, dan nanti bisa ditambahkan air ya teman-teman ya. Ya, tambahkan airnya teman-teman. Ini secukupnya saja teman-teman, dan diaduk kembali. Baiklah teman-teman, ini si adonan bala-balanya atau bakwannya sudah jadi ya, tinggal menggoreng saja teman-teman. Nah ini nampaknya sudah cukup ya kekentalannya. Lanjut.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kembali ke goreng ikan ya. Dan goreng ikannya sudah selesai, bumbunya pun sudah matang. Dimasukkan ikannya ke bumbu baladonya ya teman-teman, dan biarkan aduk sampai merata ya, biar terbalut sama bumbunya teman-teman. Nampak rasanya endol sekali ya teman-teman nih. Oke, ini udah jadi ya teman-teman ya. Panaskan pan teman-teman, kasih minyak sedikit, dan langsung saja ini bikin telur dadar padang ya teman-teman. Jadi telur dadar padang ini yang padat pakai tepung terigu sudah dicairkan sesuai Lanjut teman-teman, ini si telur dadarnya sudah jadi, dan saya bikin setengah lingkaran atau bikin kayak bulan sabit ya, atau omelet. Terserah selera ya teman-teman untuk membentuk telur dadarnya. Yang penting jadi telur dadar teman-teman. Lanjut teman-teman, si telur dadarnya sudah beres semuanya di dadar ya, tinggal dipotong sesuai selera ya teman-teman. Mau panjang mau miring silahkan, bebas ya, dan langsung ditata teman-teman. Lanjut teman-teman, saya siapkan wajan ya, lalu tambahkan minyak ya, kira-kira 3 sendok makan. Dan biasa disote dulu si bawang putih dan bawang bombay ya teman-teman, biar wangi. Jadi ini untuk tumisan oseng tahu buncis toge ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini si sote bawang putih dan bawang bombaynya sudah mewangi ya, dan masukkan si tahunya ya teman-teman. Nah, biar dia meresap sama bawangnya teman-teman. Oke, diaduk sebentar biar rata. Dan tambahkan sayuran yang lain teman-teman ya. Ini ada toge, buncis, pokoknya semua masuk aja ya, dengan paprika campurnya teman-teman. Lanjut teman-teman, kasih bumbu garam dan lada ya teman-teman. Kalau yang suka penyedap, tambahkan juga penyedap ya teman-teman. Jadi ini secukupnya, ditakar kira-kira 2 sendok makan ya bumbunya. Aduk kembali biar rata teman-teman. Dan di sini saya tambahkan saus raja rasa ya teman-teman, biar harum wangi ya teman-teman. Jadi ini biar tambah sedap ya teman-teman, secukupnya. Dan tambahkan juga ini minyak wijen ya teman-teman ya. Ini ada minyak wijen secukupnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, udah saya angkat nih, taruh di serving listnya ya teman-teman, si oseng buncisnya. Lanjut panaskan kembali wajan ya teman-teman. Ini sudah dicuci ya teman-teman wajannya, ganti. Dan seperti biasa tambahkan minyak kira-kira 3 sendok makan ya. Jadi ini untuk proses bikin mie goreng ya teman-teman. Jadi pertama-tama bikin dulu orak-arik telurnya ya. Ini ada berapa telur, saya bikin orak-arik dulu ya teman-teman. Lanjut panaskan kembali
wajan ya teman-teman, atau kuali. Tambahkan minyak seperti biasa, kurang lebih 3 sendok makan. Dan langsung ini sote atau tumis bawang putih chop ya, bawang putih udah dichopper, dan bawang bombay ya, slice bawang bombay. Jadi ini untuk olahan bikin mie goreng ya teman-teman. Oke, diaduk terus ya teman-teman biar wangi. Ini apinya agak dibesarkan. Lanjut teman-teman, masukkan si irisan wortel ya. Jadi yang agak keras dulu didahulukan ya, biar tidak terlalu keras nanti tingkat kematangannya. Terus diaduk, udah sedikit agak layu. Lanjut teman-teman, ini mie kuningnya dimasukkan. Jadi ini perbungkus ya, sebungkusnya kurang lebih 150 gram. Jadi lumayan cukup banyak ya teman-teman. Oke, lanjut saja diaduk-aduk terus teman-teman. Digoyang-goyang terus teman-teman, aduk terus teman-teman. Lanjut teman-teman, dikasih bumbu garam dan lada ya, kira-kira 2 sendok makan. Dan ini sayurannya udah masuk ya teman-teman. Tambahkan juga kecap teman-teman secukupnya. Dan yang suka penyedap bisa ditambahkan juga ya teman-teman. Terus saja diaduk teman-teman hingga diangkat teman-teman ya. Lanjut. Baiklah teman-teman, ini mie gorengnya sudah jadi ya. Langsung saja diangkat di serving listnya ya teman-teman. Dan langsung disajikan ya nanti teman-teman, bareng-bareng dengan menu yang lain ya teman-teman. Siapkan wajan kembali teman-teman, dan tambahkan minyak ya, kira-kira 3 sendok makan sama atau lebih ini, karena ini buat bikin telur orak-arik ya teman-teman. Oke, kita masukkan telur orak-ariknya yang sudah dikocok ya terlebih dahulu, sudah diaduk. Oke, nyalakan lagi api besar ya. Ini panas nih pegang wajannya, jadi saya harus pakai lap ya teman-teman. Baiklah teman-teman, siapkan lagi wajan, tambahkan minyak lagi ya. Dan ini untuk nyate si bumbu nasi goreng ya teman-teman. Langsung kasih bawang putih chop ya, yang sudah dicop atau dicincang ya teman-teman. Biarkan sampai wangi ya teman-teman. Oke, apinya agak di setel sedang ya teman-teman. Lanjut teman-teman, tambahkan bumbu dasar merah ya, bumbu nasi goreng. Di sini saya pakai bumbu kokita ya, yang sudah jadi, praktis. Mau bikin pun sama bisa ya. Ini isiannya bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan ebi ya. Bisa disote sampai matang dan hasilnya kayak begini ya teman-teman. Jadi bumbu nasi goreng. Teman-teman, langsung saja diaduk teman-teman biar harum. Dan masukkan si suiran ayam ya buat isiannya. Diaduk-aduk terus teman-teman. Lanjut teman-teman, biar merata bumbunya. Di awal bumbunya dikasih ya, ini lada asin, ada garam dan lada ya teman-teman. Dan tambah garam ya biar agak kuat juga. Lalu bisa tambahkan ini kecap manis ya teman-teman. Nah, jadi ini bumbunya sekalian teman-teman, karena porsi banyak
biar cara ngaduknya enak dan merata ya nanti bumbunya ke nasinya ya teman-teman. Lanjut teman-teman, tambahkan nasi ya, dan langsung diaduk-aduk biar rata jadi bumbu meresap. Tambahkan juga si arik telurnya teman-teman ya, dan terus diaduk ya teman-teman biar merata. Lanjut teman-teman, ini nasi gorengnya sudah jadi ya, sudah bumbunya sudah teraduk. Langsung saja diangkat dan disajikan bareng-bareng nanti di meja buffetnya ya teman-teman, bersama menu yang lain. Nampak ini, aduh, masih ngebul ya, masih panas, harum, bumbunya ya terasa harum sekali buat nasi gorengnya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini yang terakhir kita goreng bala-bala ya teman-teman. Ini langsung saja karena minyaknya sudah disiapkan, udah panas. Jadi ini bala-bala ini digoreng biar garing ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini goreng bala-balanya sudah selesai ya, langsung disajikan di serving listnya ya teman-teman. Ini nampak pada garing gorengannya teman-teman. Oke, lanjut. Dan berikutnya ini teman-teman, sayur asemnya sudah meresap dan matang ya. Jadi ini nampak segar sekali ya teman-teman si sayur asemnya. Jadi disajikan sama-sama dengan menu yang lain ya di buffet ya teman-teman. Baiklah teman-teman, akhirnya selesai sudah. Ini sudah disajikan ya. Ini di buffet nasi goreng, gulai ayam, ikan balado, dan ada tumis oseng tahu buncis toge, ada bala-bala, dan ada telur dadar padang, dan ada mie goreng ya. Juga ada kerupuk, sambal, sayur asem, dan ada nasi putih yang menyusul ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Lanjut. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Oh iya, bentar mas, nasi putihnya ini. Burger Rantau ya, akhirnya sudah beres, semua selesai dan acaranya pun mau dimulai ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.